Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan pada tanggal 29 Mei lalu diperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Dan tema kita hari ini gak jauh-jauh nih dari usia senja. Kata orang dewasa itu pilihan, tapi tua itu pasti. Dan menjadi tua itu menjadi pilihan atau impian nih bagi banyak orang. Dan bagaimana saat nanti kita lansia juga menjadi lansia yang sehat. Untuk itu tetap saksikan info sehat hari ini karena sangat sayang untuk dilewatkan. Karena tema kita hari ini sangat penting dan juga menarik sekali, yaitu tentang menjaga kesehatan saraf saat usia senja, di mana seiring bertambahnya usia dimungkinkan nih saraf-saraf kita ini juga mengalami penurunan fungsi. Nah, bagaimana menjaga saraf kita tetap sehat dan akhirnya kita menjadi lansia yang smart, sehat, aktif, mandiri, dan juga produktif? Saat ini saya sudah bersama narasumber yang istimewa dan juga ahlinya nih, ada Dr. Andi Prastiawan, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun. Apa kabarnya nih, Dok? Alhamdulillah, baik. Pasien aman ya, Dok? Tinggal ke sini, Dok. Aman sekali. Nah, terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk berbagi info sehat hari ini. Nah, Dok, untuk memahami lebih lanjut lagi tentang topik kita hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Dok. Apa itu sistem saraf dan apa sih perannya bagi tubuh kita, Dok? Ya, makasih Mbak Sari. Teman-teman sehat Diska semua, izin saya dari Dr. Andi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, spesialis neurologi, untuk menyampaikan bagaimana sistem saraf dulu. Jadi sistem saraf ini adalah bagian dari anggota tubuh kita yang tidak bisa terpisahkan dari anggota-anggota tubuh yang lain. Dan sehatnya sistem saraf ditunjang juga dengan sehatnya anggota-anggota tubuh yang lainnya. Jadi secara umum ada sistem saraf pusat, otak, dan medula spinalis. Kemudian ada sistem saraf tepi yang merupakan lanjutan dari sistem saraf otak dengan mekanisme yang berbeda untuk ininya. Bagaimana saraf ini bisa sehat? Tentunya membutuhkan perawatan, membutuhkan dukungan dan support dari yang lain, dari nutrisi yang baik, dari tidak ada penyakit kronis ya seperti hipertensi maupun diabetes misalnya. Itu dalam kondisi tertentu, kalau misalnya kita mengalami sakit diabetes yang lama, kan berpengaruh juga ke sistem saraf tepi, rasa kesemutan dan segala macam. Hipertensi yang tidak terkontrol juga akan berisiko menyebabkan sakit sistem saraf otak seperti stroke gitu. Jadi tentunya ini saling berkaitan sehingga penting untuk menjaga semuanya dalam kondisi yang baik. Oke. Nah, Dok, sebelum kita lanjut ke topik kita hari ini, ada yang beranggapan bahwa gangguan saraf itu dihubungkan dengan gangguan kesehatan jiwa. Nah, ini faktanya seperti apa nih, Dok? Oh iya, oke. Jadi memang itu istilah atau terminologi yang bisa dikatakan lama atau dulu kita sulit untuk membedakan karena memang secara rumpunnya memang berdekatan, tetapi sudah sejak lama juga dipisahkan berkaitan dengan saraf yang secara organik dengan jiwa yang ini berkaitan dengan neurotransmitter. Artinya secara umum meskipun ada juga kondisi yang berkaitan, saraf ini lebih kepada struktur sarafnya, yaitu otak, kemudian medula spinalis, dan saraf tepinya. Di situ ada mielin, ada akson, yang ketika itu mengalami kerusakan, ditunjukkan dengan gejala-gejala yang mengarah ke sana, maka kita bisa mendeteksi dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang khusus bahwa ini adalah kelainan saraf. Sementara untuk psikiatri atau jiwa, lebih kepada neurotransmitternya, meskipun ada gangguan organik yang manifest klinisnya itu mengalami
gejala yang seperti gangguan jiwa ya, karena memang misalnya di bagian otak yang bagian temporal samping dan bagian depan frontal ada fungsi yang berkaitan dengan perilaku ya, sehingga menyerupai gitu. Tapi kalau kita definisikan secara umum, sebenarnya ilmu jiwa itu pun luas sekali, mulai dari ada depresi, ada cemas dan segala macamnya yang secara struktur sarafnya sebenarnya secara umum normal, hanya saja neurotransmitter itu adalah kayak produk ya, kalau kita bahasnya hormonal, tidak terlihat tetapi dia bekerja dalam titik keseimbangan. Apabila baik maka dia baik, apabila terlalu aktif dia menjadi kondisi-kondisi yang hiperaktif, atau kalau terlalu rendah dia kayak mutusin diem aja gitu. Jadi seperti itu. Jadi secara umum dibedakan ginilah, ini struktur itu maksudnya organnya memang sakit, kalau ini secara umum organnya sehat tetapi katakanlah listrik atau hormonal atau neurotransmitternya yang bermasalah. Oke, berbeda ya dok ya, untuk gangguan saraf ini berhubungan dengan gangguan kesehatan jiwa gitu ya. Nah dok, seberapa penting sih lansia itu harus menjaga kesehatan sarafnya dok? Iya, sangat penting sekali ya, karena kita tahu secara umum dulu bahwa ketika mendekati usia lansia dan dalam prosesnya banyak terjadi perubahan, mulai dari struktur fisiknya ya, otot muskuloskeletal, sendi, tulang, kemudian juga pembuluh darahnya, kemudian juga fungsi kognitif maupun fungsi sarafnya itu mengalami perubahan yang kita sebut dengan degeneratif disease. Nah, di sini kita harus mempunyai ikhtiar atau usaha untuk menjaga agar supaya proses lansia yang tidak bisa kita cegah ini menjadi proses yang baik dari segi fisiknya, mentalnya, sehingga kualitas hidupnya menjadi baik, kemudian produktif ya, mandiri, sehat tanpa keluhan atau minimal sekali keluhan, sehingga kita menjalani kehidupan lansia ini dengan sangat baik ya. Nah, khusus untuk saraf memang yang pertama yang berkaitan dengan pembuluh darah, kita harus berhati-hati karena salah satu faktor resiko terjadinya stroke itu adalah bertambahnya usia gitu. Tetapi ini bukan faktor tunggal, artinya kalau yang lain-lain bagus, bisa saja orang individu tersebut lansia tanpa harus terkena stroke, dan ini sangat banyak. Yang kedua, bagaimana pembuluh darahnya, tentu saja ini berkaitan dengan bagaimana intake makanannya, bagaimana kebiasaan tidurnya, bagaimana mengelola stresnya, kemudian apa kalau misalnya sudah ada komorbid, misalnya punya hipertensi atau diabetes, dia sudah teratur mengikuti panduan dokter untuk minum obat. Tetapi ada juga yang saraf yang berkaitan dengan degeneratif yang misalnya seperti demensia, Alzheimer. Ya, itu tidak ada faktor yang spesifik ya, seperti stroke atau apa, tetapi dia mengalami penurunan daya ingat, kemampuan mengambil keputusan, kemudian kemampuan kognitif lainnya ya, seperti berbahasa juga bisa, kemudian gerakan-gerakan yang berurutan gitu. Jadi ya seperti akhirnya dia mengalami penurunan fungsi gitu. Ada juga nanti yang berkaitan dengan fungsi saraf itu Parkinson degeneratif. Jadi ada gerakan tremor yang sangat mengganggu dalam taraf tertentu, kemudian kaku juga, jalannya nggak seimbang gitu, atau lambat dalam melakukan aktivitas. Ini kita belum bicara juga saraf tepi, nanti ada bagaimana fungsi otot yang mengalami penurunan massa ototnya, tulang yang mengalami proses degeneratif menjadi osteoartritis maupun osteoporosis, kemudian juga fungsi sarafnya seperti kesemutan yang sangat mengganggu ya, seperti itu. Tapi kalau di lansia sendiri dok, gangguan saraf yang sering terjadi ini yang paling umum apa dok? Ya,
secara umum yang paling sering saraf tepi ya, rasa kebas yang bisa diakibatkan oleh nyeri punggung ya, itu sering kita dapatkan. Jadi pasien-pasien mengalami keluhan dan ini sangat mengganggu karena ada rasa nyeri di situ, ada rasa kebas, beberapa kondisi juga kekuatannya menurun sehingga harus jalan tidak kuat ya, bahkan harus duduk di alat bantu dengan walker atau tripod atau kursi roda gitu, karena tidak kuat berdiri dan tidak kuat. Itu sering yang kita jumpai. Setelah itu biasanya problem karena faktor komplikasi ya, seperti stroke yang biasanya juga di situ ada darah tinggi, ada diabetes juga, lain-lain yang di bawahnya, tapi juga banyak kasusnya itu Parkinson yang sebenarnya mungkin banyak tetapi karena tidak terlihat itu gangguan kognitif seperti demensia. Ini sebenarnya bisa jadi banyak tetapi tidak sampai harus dibawa ke rumah sakit gitu. Itu karena ini berkaitan dengan banyak faktor ya untuk itunya. Tapi itu sih yang sering dijumpai. Yang sering dilakukan. Nah, Dok, tadi yang banyak sekali gangguan saraf yang disampaikan tadi pada lansia. Nah, yang paling tinggi resikonya nih, Dok, yang mana, Dok? Oke, stroke yang paling tinggi resikonya. Stroke gitu ya? Ya, karena stroke itu untuk di Indonesia dan juga dunia itu penyebab disabilitas, kecacatan nomor 1. Tuh. Ini angka di Indonesia dan di dunia. Untuk resiko meninggal itu gonta-ganti sama jantung. Jadi ini menunjukkan bahwa stroke ini sangat berbahaya untuk khususnya untuk yang usia di atas 50 tahun sehingga sebenarnya ini startnya harus dimulai dari usia yang di bawah 40 tahun ya, bagaimana menjaganya itu. Jadi mulai dari menjaga supaya tidak sampai ada hipertensi maupun diabetes, tidak merokok gitu. Dari mana itu bisa didapatkan ya, dari tidur yang teratur, kemudian makan makanan yang sehat, kemudian aktivitas fisik, bagaimana menjaga stresnya, gitu juga tidak terlalu gemuk berlebihan gitu. Jadi ya seperti itulah yang harus dijaga ya supaya terhindar dari stroke. Gitu ya, ternyata stroke yang paling tinggi resikonya ya, gitu paling ya. Tinggi. Oke. Nah, Dok, mitos atau fakta sih kalau pikun itu normal bagi lansia? Nah, itu mitos ya? Mitos. Ya, mitos gitu. Jadi memang hati-hati karena beberapa kita itu punya mindset bahwa kalau sudah pensiun itu kayak sudah selesai gitu. Dalam makna selesai semuanya, kita hanya menikmati hidup gitu ya. Padahal sebenarnya harus punya program perencanaan ketika di pensiun itu, bagaimana supaya aktivitas mulai dari fisik, kemudian program-program yang bisa dikerjakan ya selama pasca pensiun itu, sehingga tidak banyak waktu diam, tidak banyak waktu kosong ya. Itu yang sebenarnya membuat fungsi otak menjadi menurun dan atrofi gitu. Karena secara skala dinamis hidupnya ya, misalnya permasalahan nggak sekompleks dulu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh, harus kita arahkan untuk tetap produktif, punya perencanaan yang baik agar kualitas hidup pasca pensiun itu tetap produktif, tetap bagus gitu. Otaknya tetap dipakai untuk berpikir gitu ya. Ngisi TTS mungkin, Dok ya? Iya sih, itu sebenarnya TTS itu cuman ya itu sih banyak dari literatur sumber menyebutkan bahwa TTS itu adalah sarana yang bagus ya. Itu salah satu ya. Sebenarnya banyak hal, misalnya yang bisa berkebun di depan rumah misalnya, atau aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Di Kota Madiun saya lihat cukup bagus, ada pondok lansia,
dengan kegiatan-kegiatan senam bersama maupun pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan-kegiatan yang produktif di kelompok lansia itu sangat bagus menurut saya. Jadi bahkan saya menyarankan untuk diikuti. Jadi bergabung, jangan sampai sendiri di rumah gitu. Jadi termasuk sangat mencegah terjadinya kepikunan itu adalah bersosialisasi. Bersosialisasi itu akan sangat membantu, menunjang untuk karena kita punya rasa bersama ya di usia segini, apa hal produktif yang bisa kita lakukan, tentunya dalam konteks yang positif. Ya, sharing-sharing gitu ya Dok ya. Nah Dok, supaya masyarakat ini lebih aware lagi tentang kesehatannya, mungkin ada tanda atau awal gangguan saraf yang harus diwaspadai, yang bagi keluarga maupun bagi lansia? Ya, baik. Yang pertama sebenarnya startnya itu harus dari general check up. Jadi startnya harus dari general. Disarankan sih kalau udah usia 40 kita punya baseline atau data dasar kesehatan kita. Ya, bagaimana fungsi ginjal, bagaimana fungsi liver, bagaimana fungsi yang lain ya. Artinya kita tidak sedang mempunyai penyakit yang harus mendapatkan penanganan khusus gitu. Nah, apabila di poin kita mempunyai ada masalah misalnya di ginjal atau di liver atau hipertensi kah atau diabetes atau kolesterol atau asam urat, itu yang fokus harus kita tangani dulu. Misal itu sudah selesai, berarti kita sudah tahu bahwa kita punya modal yang bagus untuk menjalani kehidupan lansia itu. Nah, setelah ini kita harus mempunyai mindset hidup yang sehat, ya, mindset hidup yang sehat, mulai dari tidur teratur, makan teratur sesuai jamnya, pilihan jenis makanannya yang sehat, yang organik, kemudian mengelola stres, tadi bersosialisasi, aktif, kemudian mencegah punya perencanaan tadi itu misalnya berkebun kah atau PTS juga sebenarnya itu adalah sebuah ikhtiar untuk untuk sehat ya. Mencegah. Nah, meskipun seringkali sudah kita lakukan, ada gejala, kita harus perhatikan ada enggak keluhan-keluhan yang spesifik. Misalnya bentuknya kesemutan, itu kita lihat. Kalau kesemutannya misalnya kaki satu sisi, kaki aja, bisa saja sumbernya dari punggung. Tapi kalau satu sisi ini tangan dan kaki dengan wajah misalnya merot, susah bicara, nah tentu saja ini lebih spesifik gangguannya di otak. Jadi kita harus segera periksa. Kalau baru ya harus langsung ke UGD untuk tahu kalau ini sumbernya dari mana. Ya, apakah bentuknya mohon maaf seperti stroke ataukah tumor ataukah infeksi misalnya seperti itu. Jadi penting untuk kita mempunyai pemahaman sekaligus mempunyai pengetahuan actionnya seperti apa gitu, actionnya seperti apa. Kemudian juga kita harus hati-hati pada aktivitas yang berisiko, ya, seperti mengangkat beban pot bunga yang terlalu berat. Nah, mungkin berbeda ketika kita masih muda dengan ketika kita sudah lanjut, ya, jangan dipaksakan ya. Minta bantuan, atau kalau misalnya bisa diambilin sedikit-sedikit ya, berulang-ulang itu lebih aman daripada memaksakan pada satu kondisi, karena resiko cedera punggung menjadi lebih besar. Hati-hati juga ini ada yang bagus, jadi senam yang melibatkan semua rentang anggota gerak badan, ya, tangan, leher, karena problem masalah di bahu ini sering sekali kita jumpai ya, bahunya nggak bisa diangkat secara maksimal, rentang geraknya terbatas, ada frozen shoulder, ada rotator cuff syndrome gitu. Jadi itu juga harus kita waspadai. Ini sebenarnya terjadi karena overuse berlebihan, karena berulang ya, atau salah posisi, atau memang berlebihan, terlalu berat. Jadi sehingga menyebabkan injury atau cedera di bahu. Ini banyak sekali kasus, hampir setiap hari ada di rumah sakit. Dan untuk ketika terjadi cedera ini mungkin banyak juga yang enggak ini ya Dok,
nggak dipati rasa gitu ya, Ya, Dok ya. betul. Akhirnya malah jadi parah gitu ya. Betul, Dipati betul. rasa. Iya. Karena problemnya kan tidak, kalau nyeri biasanya nggak tahan, tapi kalau cuman nggak bisa gerak itu kan kadang-kadang didiamkan. Iya. Gitu. Sering kita jumpai lebih dari 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun itu karena memang nggak nyeri, tapi itu yang kayak sensitivitas kita itu ada di nyerinya. Kalau nyeri kan udah nggak tahan ya, tapi kalau rentang gerak kadang-kadang masih ditahan. Itu sebenarnya kurang bagus karena deteksi lebih awal, penanganan lebih cepat itu memberikan outcome atau hasil yang jauh lebih baik. Oke, tapi Dok, dari gejala-gejala tadi Dok, kan ada gejala penuaan dan juga ada gejala memang kondisi gangguan saraf. Nah ini ada bedanya nggak Dok? Ya, itu yang tadi kita sebut dengan degeneratif ya. Kalau degeneratif itu kan nggak bisa kita tahan ya, kita tahan. Jadi misalnya bagaimana membedakan ini sebuah demensia karena sakit stroke atau karena proses alami. Nah, jadi istilahnya gini, demensia Alzheimer itu tidak ada karena stroke-nya. Jadi dia decline-nya itu sangat pelan. Misalnya hanya lupa naruh kunci gitu. Terus sudah Oh ini bisa jadi ke muda juga ya Dok? ini Demensia harus tua dulu. Harus tua dulu. Disclaimer. Ya, gitu. Jadi nggak terasa memang dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Nanti ada mild cognitive impairment gitu. Tetapi kalau karena stroke itu decline-nya cepat, langsung gini. Jadi ibaratnya lupa jalan pulang, kemudian harus dalam pengawasan gitu. Jadi vascular demensia dampaknya jauh lebih hebat daripada yang Alzheimer tadi. Gitu. Jadi ini secara umum untuk membedakan penyakit saraf yang tadi ya, karena stroke, karena ini dengan penuaan, yang karena degeneratif. Jadi itu khasnya lebih lambat, pelan-pelan, dan yang satunya drastis cepat. Gitu. Jadi secara fungsi langsung nggak produktif lah dalam makna. Langsung berefek gitu ya? Langsung berefek gitu. Jadi seperti itu. Oke, nah Dok, tentang gaya hidup tadi Dok, tadi disampaikan juga tentang pola makan. Nah, apakah ada makanan tertentu Dok yang baik untuk menjaga kesehatan saraf nih bagi lansia? Iya, secara umum yang artinya gini, tidak boleh, hati-hati gini ya, ilustrasinya gini. Kalau misalnya kita di usia muda masih aktif, minum manis itu bisa saja tidak terlalu berdampak. Karena apa? Setelah itu kan kita beraktivitas padat dari pagi sampai malam menjelang tidur, sehingga itu otomatis tidak menjadi gula lah bahasa awamnya. Tapi pada lansia di mana posisi aktivitasnya nggak banyak, minum manis apalagi setiap hari itu berdampak sangat besar ya. Artinya sebelumnya tidak ada diabetes, bisa jadi ada diabetes karena intake manis yang berlebihan secara umum gitu. Kemudian jadi kita perhatikan juga untuk membatasi secara umum ya di produk yang manis berlebihan, asin berlebihan karena kaitannya dengan hipertensi, kemudian yang berlemak ya berlebihan ya. Mohon maaf yang penggunaan minyak yang berulang-ulang ya, mungkin kalau di rumah yang sekali pakai atau ini kita tahulah mana yang sehat, itu mungkin lebih aman daripada yang produk. Meskipun gorengan itu pun sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan. Paling enak kan itu Dok. Iya. Jadi yang dikukus atau bahasa ini godok itu lebih aman. Cuman kan di Indonesia nggak mudah ya. Kita perlu. Tapi bisa kita upayakan seperti itu. Kemudian produk-produk yang makanan yang organik jauh lebih sehat, buah, sayur, dibandingkan dengan olahan ya, olahan ultrafood lah bahasanya yang ya saya mungkin nggak bisa sebut ini ya. Tapi yang mengalami proses pelan gitu ya, proses pelan, termasuk juga bahan pengawet, bahan penyedap ini secara berlebihan ini pasti tidak jauh lebih tidak sehat dibandingkan dengan pilihan yang organik yang itu ya, seperti itu sih secara umum
ya perhatikan juga intake, artinya mungkin kalau dulu muda kita setiap hari full 3 kali pagi siang malam gitu, mungkin sekarang kita harus lihat aktivitas kita membutuhkan enggak kalori karbohidrat sebanyak itu ya, sehingga selain dari jenisnya, bahannya, juga takarannya ya, mungkin cukup porsi separuh, nanti diimbangi dengan produk yang lain, buah misalnya atau rebusan gitu, mungkin akan jauh lebih sehat daripada full karbo satu piring karbo gitu ya. satu pagi siang malam. Padahal nggak ngapa-ngapain ya? Iya, padahal nggak ngapa-ngapain. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi ya bisa jadi individual. Perhatian juga nanti untuk yang diabetes tentu saja mengikuti panduan untuk diabetes, yang hipertensi juga mengikuti diet yang hipertensi. Oke, jadi meskipun makan itu diperlukan ini, tapi juga harus dikondisikan juga ya dok ya, sesuai kondisinya masing-masing gitu ya. Nggak harus seperti saat muda dengan aktivitas pagi di sawah gitu ya, makannya satu piring penuh. Nah ini kalau sudah lansia mungkin karena di rumah aja, nah ini juga bisa disesuaikan gitu. Tapi dok, kan banyak nih lansia yang nggak nafsu makan nih dok. Nah ini ada tipsnya nggak dok, supaya lansia ini tetap mau mengkonsumsi makanan? Kadang picky gitu ya dok, pilih-pilih. Ya, jadi ini memang harus dilihat dulu secara menyeluruh ya, secara menyeluruh, karena problem di lansia selain yang kesehatan fisik itu juga ada kesehatan mental. Iya. Jadi apakah beliau itu merasa kesepian, merasa tidak ada support dari keluarga, mohon maaf ya misalnya ada, ataupun kesepian secara sosial juga ya, pengen itu tapi banyak larangan gitu. Padahal sebenarnya mungkin pengen aktif, masih pengen aktif gitu, karena ya dinamika setiap individu lansia bisa berbeda-beda. Kita harus cari tahu secara menyeluruh kira-kira ada nggak problem sosial yang perlu mendapat perhatian, sehingga bagian itu perlu juga harus kita treatment. Tidak selalu harus dengan obat, tetapi melalui bentuk perhatian, melalui kesempatan-kesempatan terbaik yang bisa kita berikan kepada dukungan keluarga. Ya, dukungan itu akan sangat membantu. Itu bisa jadi hal yang menjadi masalah utama gitu. Kita mikirnya, oh ini harus dikasih vitamin ini, harus dikasih penafsu ini, dan segala macam itu harus dilihat itu juga. Yang kedua, ya tentu saja kondisi fisiknya, ada nggak misalnya gangguan lambung atau gangguan yang lain ya, yang berkaitan dengan kondisi yang bisa saja itu berkaitan dengan nafsu makannya, atau beliau sebenarnya merasakan nyeri yang perlu ada penanganan. Beberapa kondisi memang harus dicek secara kesehatannya ada nggak yang berdampak di situ. Mungkin juga bisa terbantu dengan bagaimana kita memberikan mindset gitu untuk beliau agar tetap sehat. Tentunya perlu support makanan yang cukup. Nah di sini nanti kalau terbangun mindset yang baik berkaitan dengan hidup sehat dan pentingnya makan untuk support fisik dan aktivitasnya, semoga ini membantu. Ya di luar itu ya ya bisa saja dengan support multivitamin atau pengganti, bukan pengganti total ya, tetapi mungkin bantuan multivitamin, atau beberapa ada yang harus kita bantu dengan kayak semacam nafsu makan gitu, sebenarnya ada juga. Oke, jadi kalau orang tuanya mungkin minta bebek sesekali boleh gitu ya dok ya, nanti dilarang malah nggak mau makan. Ya itu ada hormon bahagia gitu. Tetapi intinya jangan berlebihan. Kalaupun ya tidak harus utuh juga satu itu. Ya, udah sesekali nggak utuh lagi. Ya artinya tapi sebenarnya itu bisa jadi sudah cukup untuk delay itu. Artinya rasa jangan sampai semuanya nggak boleh gitu lah. Itu juga kurang tepat gitu ya. Karena makanan keinginan dari lansia ini kan kadang juga menjadi support sistemnya tersendiri bagi dia gitu ya dok ya. Ya memang harus saling ini ya, sehingga timbul rasa
inilah antara caregiver atau keluarga dengan lansia ini supaya kalau sudah saling percaya itu ya mereka pasti ini kok mau. Jadi misalnya itu tadi terkait dengan makanan, terkait dengan yang lain. Nurut gitu ya, Ya. Dok ya. Nah, kalau terkait olahraga nih, Dok, apa olahraga yang disarankan untuk lansia? Kadang kan dari keluarga, oh nggak boleh ini nanti takut jatuh, itu nggak boleh ini gitu, Dok. Betul. Nah ini lihat kondisinya dulu. Ada yang kalau misalnya bisanya berbaring aja ya lebih ke strengthening atau penguatan ya. Jadi bagaimana kita gerak-gerakan baik aktif maupun pasif dari pasien sendiri atau dibantu oleh caregiver atau keluarga. Tentu saja ini nggak bisa dipaksakan untuk yang lebih jauh. Gitu. Suruh jalan kaki. Mampunya di situ. Untuk yang di kursi roda pun sama dalam akan ada banyak waktu pribadi mandiri di mana mungkin anggota keluarga atau caregiver mengerjakan yang lain. Ini bisa kita edukasi untuk itu tadi stretching penguatan, ditahan beberapa detik, 5-10 detik ya. Ini baik kaki juga itu. Ini akan membantu untuk agar supaya massa ototnya tidak mengecil ya, atrofi, disuse karena tidak digunakan. Yang kedua, melatih gerak sendi ya. Melatih gerak sendi, setiap ruas sendi ini bisa dilatih untuk digerakkan ya. Ya, jadi digerakkan supaya sendinya tetap dalam kondisi yang baik dan sehat. Yang ketiga, rentang gerak ya. Jadi bagaimana maksimal ya, karena kan kalau nggak dilatih nanti kan spastik, kaku ya, sehingga rentang geraknya menjadi tidak optimal dan dampaknya justru timbul nyeri nanti, timbul nyeri dan tidak optimal di ini ya. Kalau misalnya sudah bisa berdiri, itu lebih variatif lagi gerakannya. Kita lihat berdirinya atau berjalannya ini dengan bantuan apa tidak. Tentu saja ini berbeda. Intinya jangan jatuh. Harus ada pendamping, harus tahu kekuatan, komunikasi dua pihak, dan respon dari caregiver maupun pasiennya, ya caregiver atau keluarga dengan pasiennya, saling berkomunikasi. Bilang, saya mau latihan berdiri, saya mau latihan berjalan, tolong temenin dulu gitu. Karena di usia lansia di mana massa ototnya sudah menurun secara umum, kalau jatuh biasanya langsung trauma fraktur gitu. Dan ini banyak sekali kasusnya, sekali jatuh langsung fraktur. Kalau kita masih muda gini, jatuh domplok itu masih, bantalan kita masih cukup bagus untuk itu. Tapi kalau udah lansia, dari berdiri ke duduk aja itu resiko frakturnya sudah sangat besar gitu. Jadi supaya itu tidak terjadi, harus ada pendampingnya. Di posisi yang sudah lebih bagus lagi, misalnya sehari-hari sudah berjalan, tentu saja menjaga agar semua fungsi-fungsi ini masih berjalan baik ya. Jadi misalnya bisa jalan rutin, ya bisa keliling kompleks gitu untuk olahraga senam lansia yang sehat ya, itu, dan melakukan aktivitas di sekitar rumah maupun aktivitas lain yang ringan-ringan gitu ya, Dok? Itu pun lihat kondisinya. Di titik masih mampu untuk misalnya berkebun, menanam pohon yang menghasilkan, ya oke aja. Tapi intinya harus tahu kondisi. Tahu kondisi. Oke, dan durasinya sendiri juga nggak boleh lama-lama gitu ya, Dok? Kalau untuk yang sudah bisa berjalan mungkin kembali ke yang tadi, misalnya kan ini spektrum lansia ini kan sangat luas ya. Jadi kembali ke masing-masing top performanya itu seperti apa dulu, sehingga dia bisa mengoptimalkan itu. Intinya outputnya itu adalah tidak muncul masalah baru seperti radang sendi, kemudian nyeri dan segala macamnya, atau tangannya tiba-tiba jadi kaku, spastik, nggak bisa digerakkan. Nah itu sebenarnya, mohon maaf, itu kegagalan dalam menjaga fungsinya lah. Sebenarnya ini yang diminimalkan untuk itu. Perkara durasi bisa saja lama karena memang nggak ada yang dikerjakan yang lain. Ya udah, setiap diamnya latihan-latihan tentu saja baik. Tetapi
kalau sudah misalnya di luar rumah yang ada paparan sinar matahari dan harus hati-hati karena paparan matahari maupun berpengaruh ke kesehatan kulit maupun risiko dehidrasi, dan ini kadang-kadang nggak bisa dideteksi mandiri, sehingga ini juga harus ada pembatasan ya, bisa 30 menit atau gitu ya. Oh, gitu. Tergantung kondisi masing-masing, Ya. Kembali ke kondisi masing-masing gitu ya, Dok. Nah, lansia ini kan juga mengalami sulit tidur, Dok, di malam hari. Nah, mungkin timbul kecemasan gitu ya. Pikir aja kan kalau lansia udah overthinking gitu ya. Nah, ini menjaga kualitas tidur lansia ini seperti apa, Dok? Ya, kembali nih yang non fisik ya, memang nggak kelihatan. Jadi kita memang harus istilahnya menyadari bahwa lansia itu tidak seperti dewasa yang sudah tahu semuanya dan oke semuanya gitu. Dalam makna bahwa sejak start mereka memasuki fase lansia itu ada rasa seperti penurunan, rasa menurun secara kemampuannya, produktivitasnya, juga daya juang dan ininya itu sebenarnya mungkin semangatnya ada tetapi secara fisik tidak mampu untuk itu. Nah, ini juga dilihat seberapa dependen dia dengan lingkungan sekitarnya, baik dari segi mungkin finansial maupun yang lain yang fisiknya, sosialnya dan segala macamnya. Ini tentu saja berpengaruh terhadap bagaimana kesehatan mental. Ini harus diperhatikan dulu. Kemudian yang secara spesifik memang di usia lansia itu yang berkaitan dengan tidur, sebenarnya ada pola yang berubah. Kadang-kadang ini dimaknai sebagai gangguan tidur oleh mereka yang masih muda, padahal sebenarnya pergeseran waktu gitu. Yang menurut kita yang masih muda itu idealnya tidurnya itu adalah misalnya jam 9, jam 10, nanti bangunnya jam 4, jam 5. Nah, sementara kalau lansia ini bisa jadi tidurnya lebih awal, habis sisa jam 8, tapi bangunnya jam 1, jam 2. Nah, setelah itu memang mereka nggak tidur lagi. Ini dimaknai itu kalau sudah bangun tengah malam setelah itu udah nggak tidur lagi, ini seperti gangguan tidur, padahal sebenarnya bisa jadi itu bukan gangguan tidur. Jadi ini di sini kita harus sebenarnya menanyakan kepada lansia yang bersangkutan, apakah dengan perubahan ritme ini itu nyaman enggak gitu. Karena bisa jadi yang menyampaikan gangguan tidur itu orang sekitarnya gitu, karena mungkin khawatir juga ya, kok tiba-tiba ada suara protekan apalah bahasanya, bangunnya pintu terbuka, air ini, atau di dapur ada kegiatan atau segala macamnya. Ini yang harus dipahamkan ya. Jadi aspeknya memang harus dilihat tadi itu dari aspek mental, psikososialnya, kemudian pemahaman terkait dengan ritme tidur, apakah memang bagi lansianya ini memang mengganggu. Jadi kalau misalnya memang mulai dari yang nggak bagus itu misalnya jam 7 atau jam 8 tidur, jam 10 bangun misalnya, terus nggak bisa tidur lagi sampai itu, memang secara durasi memang terlalu pendek. Ya, kita harus bantu misalnya dengan sleep hygiene dulu. Jadi kita atur lagi mulai dari penataan ruangannya, lampu, kemudian rasa nyaman sebelum kita ke obat ya, gitu. Jadi nggak langsung asal, bisa jadi karena ada kondisi-kondisi di luar kebutuhan itu ya. Jadi seperti itu, di kondisi memang secara evaluasi memang itu ada sebuah gangguan tidur yang sangat mengganggu ya, beberapa hal kita bantu dengan obat, meskipun ini sebenarnya kita harapkan tidak, karena ya lebih sehat tanpa obat daripada harus minum obat. Tapi seberapa penting sih, Dok, untuk stimulasi kognitif nih bagi lansia? Sangat penting, sangat penting. Jadi bentuknya bermacam-macam sebenarnya. Modelnya ada kayak yang tadi itu teka-teki silang, latihan membaca, latihan kembali berhitung, atau mungkin yang muslim bisa baca Al-Quran mulai dari yang terbaik
yang bisa beliau akses maupun yang lain. Jadi intinya kognitif ini kalau misalnya tidak dilatih ya akan menurun ya, mulai dari, jadi sebenarnya toolsnya banyak. Model kognitif sendiri kan nanti ada berhitung, ada membaca, ada bagaimana mengambil keputusan, gerakan berurutan, kemudian memori, recall, dan segala macamnya. Sehingga ini perlu kita ya bisa disiapkan atau disediakan tools-tools atau sarana ya misalnya tempat untuk menulisnya, misalnya kasih beberapa game ya yang mudah memang teka-teki gitu sih ya. TTS itu yang memang banyak, dan literaturnya memang juga banyak yang panduan untuk memang disarankan juga untuk sebagai salah satu ya, tidak hanya itu salah satu. Oke, mungkin kayak kembali seperti mengajari balita ini ya, anak prasekolah gitu ya Dok, dibekali game-game, permainan-permainan atau menggambar gitu juga ya bisa. Cuman kan itu variatif ya, maksudnya ada yang memang butuh seperti itu, ada yang lebih kompleks. Cukup ditemani gitu ya Dok ya, ada teman ngobrol. Tapi sebaiknya kapan sih Dok kita melakukan pemeriksaan saraf ini ke dokter? Sebenarnya screening, jadi gini, umumnya kalau mengikuti fasilitas kesehatan itu apalagi itu kan kita ngikutin ini ya, katakanlah kita ini yang jalur program negara ya, jalur negara itu ada posyandu lansia. Ya, jadi kita aktif di situ, kita ada screening di situ. Nanti tim puskesmas juga datang untuk beberapa waktu berkala, pemeriksaan yang relatif diperlukan ya, misalnya kayak gula, kolesterol maupun asam urat. Jadi kita bisa include di situ. Sekarang juga ada pemeriksaan yang mengikuti hari ulang tahun itu. Oh ya, CKG ya? Ya, CKG itu juga jadi sarana untuk itu. Disitulah kita lihat apakah ada hal yang bermasalah di kita, sehingga perlu tindak lanjut yang segera untuk diatasi. Yang kedua, baik keluhan. Jadi kalau ada keluhan kan kita nggak nunggu itu, nggak nunggu posyandu lansia, nggak nunggu CKG gitu. Jadi kita bisa mengakses untuk yang punya BPJS ya ke Vaskes 1, kalau bisa ditangani di Vaskes 1 ya sudah, kalau enggak ya dilanjut ke Vaskes 2 gitu. Jadi mungkin itu salah satu itu beberapa kondisi kapan kita ini. Yang ketiga sebenarnya kita bisa mandiri untuk punya itu tadi yang di awal tadi, baseline kondisi fisik kita. Jadi medical check up lah bahasanya, yang mungkin dulu itu nggak banyak diperhatikan atau hanya beberapa instansi saja yang concern di sana, tetapi sekarang saya pikir program pemerintah cukup bagus ada itu, atau kita bisa melakukan mandiri ya dengan sumber daya yang kita punya. Oke, memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah gitu ya, Dok ya. Ada program lansia, ada di situ ada Posbindu PTM. Nah, ini ada pemeriksaan kesehatan gratis di situ. Kemudian juga ada CKG. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan medical check up. Bukan medical check up ya, pemeriksaan sesuai kelompok umur gitu. Nah, Dok, bicara tentang pemeriksaan. Nah, ini jenis pemeriksaan dan juga terapi mungkin untuk lansia dengan gangguan sarafnya apa aja, Dok? Ya, kalau yang besar dulu ya, kayak misalnya stroke itu memang secara umum belum ada pemeriksaan prevensi primer. Prevensi primer itu artinya gini, kita nggak sakit, tapi kita periksa apakah kita sakit apa tidak. Ya, misalnya tanpa ada ini kita di scan tanpa ada tujuan, itu sementara ini belum ada arah ke sana. Atau misalnya pakai DSA untuk tahu apakah pembuluh darah kita sehat, itu sebenarnya belum menjadi standar ya, belum standar. Jadi memang untuk pemeriksaan otak ini kita masih prevensi sekunder. Jadi begitu ada gejala baru kita lakukan diagnostik, sekaligus juga untuk mencegah supaya tidak terjadi sakit di kemudian hari. Yang pertama. Terus tetapi kalau misalnya ada keluhan, kita bisa langsung periksa. Untuk yang berkaitan dengan otak, kita bisa lakukan dengan CT scan
itu ada nanti dengan misalnya mengarah ke tumor itu bisa, atau infeksi kita bisa dengan kontras, atau kalau misalnya berkaitan dengan pembuluh darah, gejala vertigo yang tidak sembuh-sembuh, yang dalam pemeriksaan mengarah ke otak, kita bisa lakukan CT angiografi, atau juga bisa ke MRI, atau yang 3 dimensi kita bisa pakai DSA, digital subtraction angiography. Untuk kasus yang saraf perti, kita bisa dengan elektromyografi, nerve conduction velocity ya. Jadi misalnya ada kesemutan di daerah tangan ya, umumnya jari 1, 2, 3, kita bisa lakukan pemeriksaan EMG NCV itu. Jadi kita bisa tahu apakah ada jepitan sarafnya, nanti derajatnya gimana, normal, ringan, sedang, atau berat ya. Sehingga dari data itu kita bisa tindak lanjuti untuk berikutnya. Di kondisi yang lebih spesifik seperti kejang, kita perlu EEG, elektroencephalografi, untuk tahu listriknya apakah ada yang berpotensi epileptogenik ya, atau kejang atau tidak. Di kondisi yang khusus lagi, misalnya kayak Parkinson atau demensia Alzheimer ya, kita lakukan MRI untuk, tapi ini masih di Madiun masih cukup adanya di Sudono aja ya kalau nggak salah. Itu pun menurut skala prioritas ya, untuk kondisi tertentu gitu. Untuk kondisi tertentu. Oke. Nah, kalau ingin konsultasi nih ke Dokter Andi di RSUD setiap hari apa aja, Dok? Saya di RSUD setiap hari Senin sampai Jumat jam kerja ya. Oke, Senin sampai Jumat di jam kerja ya. Jika ingin mendaftar silahkan buka IG-nya RSUD Kota Madiun ya. Di situ ada pendaftaran nih untuk poli rawat jalan ya, Dok ya. Oke, dan bisa konsultasi ke Dokter Andi ya. Nah, Dok, untuk motivasi nih, Dok, bagi lansia dengan gangguan saraf nih, mungkin ada yang bisa disampaikan, Dok? Ya, jadi tetap aktif ya, produktif juga sesuai dengan kondisi, makan makanan yang sehat, kemudian tidur teratur, bersosial ya. Jadi punya itu tadi kelompok, bergabung misalnya klub posyandu lansia atau senam lansia juga sangat bagus. Kemudian ya aktif bergerak mulai dari otot, sendi, kemudian tadi senam juga udah bagus, makan yang sehat, ibadah gitu. Jadi insya Allah dengan upaya-upaya sehat ini lansia akan tetap sehat. Ya, secara fisik, secara mental juga, dan sehat dan produktif. Tapi kalau untuk yang muda-muda nih, Dok, supaya nanti ke depannya sebagai lansia yang sehat dan minim sekali ada gangguan kesehatan saraf, Dok. Ya, jadi memang yang paling bagus adalah ini, ada kesehatan kita di usia di atas 40 tahun itu ditentukan bagaimana kita menjaganya di usia sebelum 40 tahun. Gitu. Jadi, 17. Bagaimana kita sudah mempunyai mindset yang sehat di usia awal ini, mulai dari itu tadi, semua makanannya, tidurnya, aktivitasnya, baik fisik, mental ya, maupun rohani, ibadah dan segala macamnya, insya Allah modal yang sehat ini dan habit yang sehat ini akan terbawa sampai tua. Sehatnya itu sampai tua gitu. Jadi mohon maaf, jangan sampai baru punya mindset sehat di usia misalnya udah 50-60 tahun gitu. Kadang-kadang sudah terlambat. Ya, sudah terlambat, itu yang tidak kita harapkan, sehingga sehat itu sudah harus dimulai dari sejak. Oke, dan fun fact-nya itu sekarang sudah banyak ya yang anak-anak muda berjalan, olahraga jalan kaki, itu salah satunya adalah melakukan gaya hidup sehat juga. Nah, Dokter Andi, terima kasih banyak atas waktunya hari ini berbagi info sehat bersama kawan Diska. Dan bagi yang lansia ini harus tetap semangat. Kemudian bagi yang muda-muda, pralansia, nah ini juga harus menjaga pola hidup sehatnya supaya nanti kita menjadi lansia yang smart,
sehat, mandiri, aktif, dan juga produktif. Stay healthy, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari. Dan jangan lupa terus saksikan info sehat hanya di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Diska. Bye-bye.